Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore. Baik, Mas David. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung tertekan, Pak. Walaupun tadi di pasca pembukaan sempat bergerak di zona hijau. Secara intraday, hari ini indeks harga saham gabungan juga sempat meninggalkan level 7.300-an. Beberapa menit yang lalu masih terjadi tarik-menarik di level 73 hingga 7298, Pak Kris, 7269 terendah hari ini. Bagaimana analisis Anda? Apakah pelemahan yang terjadi memang murni aksi profit taking, Pak? Ya, kalau dilihat memang karena ISG sudah kemarin naik area 7.377 ya tertinggi hitnya. Lalu di beberapa hari atau di minggu lalu sempat mengetes area resistance kemarin dan tidak dapat ditembus. Mungkin ISG akan cenderung secara short term akan cenderung ada koreksi terlebih dahulu ya untuk mengetes area supportnya. Baik, tapi di sepanjang perdagangan hari ini koreksinya masih dalam batas yang wajar begitu, Pak Kris, ketika nanti berhasil kembali ditutup di level 73. Ya, area 73 sebenarnya cuma area psikologis saja ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya area support ISG saat ini tuh berada di area 7263. Jadi selama ISG berada di atas 7263, maka peluang untuk kembali naik itu masih masih cenderung tinggi ya. Baik, Pak Kris, hari ini adalah hari pertama perdagangan di Maret di 2024, Pak. Bagaimana review Anda di sepanjang Februari, kemudian proyeksi di Maret ini, kemudian sentimen-sentimen apa yang akan mempengaruhi? Karena kita juga memasuki bulan Ramadan dan biasanya transaksi lebih cenderung berkurang jika dibandingkan dengan hari biasanya. Apakah kondisi ini terjadi atau tidak? Mengingat dari sentimen global juga masih cukup hangat sampai sejauh ini. Ya, betul. Terkait dari Februari kemarin, ISG sudah meningkat cukup signifikan ya dari area 7.100-an, sempat mengatas area 7.370-nya, dan seharusnya memang di Maret ini menjelang puasa dan Lebaran, biasanya market lebih sepi, sehingga menurutku di Maret ini mungkin di akhir bulan akan ada koreksi ya, karena menjelang Lebaran biasanya libur cukup panjang itu menjadi area orang untuk aksi profit taking, terlebih lagi karena ada libur panjang, sehingga efek-efek limit atau margin yang digunakan biasanya akan dilepas terlebih dahulu. Baik, dari The Fed akan masih membayangi tidak Pak Kris mengingat perkembangan dari beberapa data makroekonomi Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir? Ya, kalau kita perhatikan, The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ya, karena data ekonomi Amerika yang masih cukup tinggi, tapi menjelang rapat The Fed tentu biasanya akan ada isu terkait penurunan suku bunga, sehingga ada ya lonjakan-lonjakan kecil ya untuk emiten-emiten seperti emas, relasi ke emas, lalu sektor-sektor teknologi, lalu perbankan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan mungkin untuk suku bunga sendiri tidak akan cenderung naik dalam cenderung turun dalam semester satu ini. Jadi seharusnya ya itu hanya gejolak-gejolak pasar secara singkat. Baik, yang cukup menarik di sepanjang perdagangan hari ini Pak Kris, terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, ada beberapa saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun jelang penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas. Ada Aman Mineral, Pak, dari barang baku, hari ini menyentuh level all-time high-nya di 8750. Tapi sebelum kita bahas dari sisi teknikal, Pak Kris, pembahasan Aman Mineral juga cukup hangat sebelumnya, terutama ketika melakukan IPO, terutama dari sisi fundamentalnya yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi pergerakan teknikal dari sahamnya. Bagaimana analisis Anda? Ya, untuk pergerakan saham-saham IPO sendiri memang pergerakannya tidak terlalu sinkron ya. Kalau kita lihat belakangan seperti awal-awal di brand, lalu di perusahaan cuan itu juga pergerakannya memang cenderung tidak tidak sesuai mengikuti area fundamentalnya. Untuk itu memang perusahaan-perusahaan IPO sendiri better kalau kita lihat, lebih baik kita perhatikan untuk area teknikal. Tetapi secara umum sebenarnya aman cukup korelasi positif ya, karena harga emas juga mengalami kenaikan, emiten-emiten emas juga seperti PSAB juga masih mengalami uptrend gitu, sehingga aman juga kalau kita perhatikan masih cenderung cukup mengikuti ya dari kenaikan harga emas tersebut.
Baik, rekomendasinya seperti apa untuk aman? Penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan di sesi kedua hari ini tampaknya ditutup flat di 8.500 Pak Kris. Ya, better aman karena fundamentalnya tidak dapat kita nilai secara jelas ya karena pergerakan harga sahamnya berbanding terbalik dengan fundamentalnya. Untuk itu kita lebih baik menjaga area teknikalnya. Area teknikal sekarang berada pada area support di area 8.000. Selama berada di atas 8.000, seharusnya aman masih berada dalam fase uptrend. Baik, selama masih di atas 8.000, aman seharusnya aman begitu Pak Kris? Ya, begitu. Oke, penutupan hari ini di 8.500 ditutup flat untuk AMA Mineral di sepanjang perdagangan hari ini intraday-nya di 8750 level tertinggi di sepanjang masa sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari Aman Mineral, hari ini yang ikut menjadi pemberat adalah saham-saham dari perbankan Big Cap. Pak Kris, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang menanyakan perbankan. Tidak hanya perbankan big cap saja, tapi ada juga perbankan lapis keduanya. Bagaimana strateginya, Pak Kris? Apakah ini sudah merupakan posisi untuk masuk kembali, mengingat RUPST akan digelar di Maret ini secara bergiliran di awal Maret, dan itu nantinya akan membahas dari sisi dividen di tahun buku 2023. Saya akan coba sapa Bapak Ari dari Surabaya menanyakan BBNI, Pak. Jangka pendek apa bisa masuk tidak di posisi sekarang? Ya, terkait banking terutama big caps ya, itu kan Maret awal ini akan cenderung banyak RUPS yang akan membahas mengenai dividen. Jadi untuk short term mungkin akan cukup menarik ya dengan adanya isu dividen, mungkin perbankan-perbankan masih dapat naik sedikit, tetapi mohon untuk diperhatikan valuasi banking saat ini berada pada area mahal. Jadi menurutku kalau hanya mencari 2% 3% oke, masih masih cukup menarik, tetapi kalau mengharapkan mungkin di atas 10% agak terlalu resiko ya karena valuasi yang terlalu mahal. Lalu kita lihat dari sisi kinerja juga di Q1 ini mulai ada mengalami penurunan ya untuk perbankan big caps. Jadi sebaiknya momen untuk dividen ini dilakukan untuk momen untuk take profit secara singkat terlebih dahulu. Oke, masuk di level berapa direkomendasikan untuk BBNI, Pak? BBNI berada pada area support di 5.800 selama range area entry 5.800 sampai 5.900 cukup menarik dengan area resistance di 6.025 sampai 6.200. Baik, selanjutnya untuk BBTN, Pak Kris, yang kinerjanya juga cukup baik di 2023, entry di Ya, level BBTN ideal. masih lebih baik ya dibandingin dengan Big Caps Bank. Menurutku untuk banking second liner ini lebih lebih cukup menarik dibandingkan dengan first liner banking. BBTN sendiri, sebentar. 1440 penutupan hari ini. BPTN berada pada area 1440, area entry di range 1400 masih cukup menarik selama di atas current price juga sebenarnya cukup menarik ya karena sudah koreksi dari 1500 sekarang di area 1440. Menurutku BBTN masih bisa mencapai area 1550 ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan BMRI. Pak Kris, sudah ambil posisi di 7150. Masih nyangkut Pak di 7150. Ada peluang tidak terkait juga dengan prospek dividen ke depannya, lonjakan all time high kembali akan terjadi untuk BMRI? Untuk all time high, aku sedikit kurang yakin ya untuk Bank Mandiri dan beberapa bank ya, big caps ya, terutama kemarin all time high-nya sudah tercapai. Justru tadi sama momen dividen ini mungkin jadi area momen untuk take profit. Area 71-an mungkin area 7.000 ini ada area support untuk Bank Mandiri sendiri. Mungkin menjelang RUPS-nya nanti pengumuman dividen mungkin dapat kembali naik di area 7.200 sampai 7.300 ya. Mungkin area situ menjadi area take profit untuk Bank Mandiri. Baik, selanjutnya untuk BNGA Pak, nyangkut juga di 2130 Pak Kris. BNGA kenaikannya cukup signifikan dalam jangka waktu yang singkat, jadi wajar jika ada koreksi, tetapi memang trennya cukup baik untuk Bank CMB Niaga. Area entry support terdekat di 1935, selama berada di atas 1935 mungkin dapat kembali mengatas area 2140-nya. Baik, penutupan hari ini masih di 1985. Ambil posisi di 2130 di hold saja Pak Kris. Ya bisa consider jika 1940, 1950 bisa di average down terlebih dahulu karena sudah mendekati support 1935 untuk bisa mengurangi average
harga average-nya di area 2.100-an. Itu Baik, cukup Pak tinggi. Kris, sebelum saya update posisi dari penutupan sesi kedua, saya ingin ulas untuk dari Goto terlebih dahulu, Pak. Singkat saja, Pak Kris, hari ini juga ikut menjadi pemberat teknologi masih, tapi jelang penutupan sesi kedua, pelemahannya sudah mulai terbatas. Tapi di penutupan balik lagi ke level Rp69 per saham. Analisis Anda untuk Goto dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak John di Jakarta. Ingin masuk untuk Goto? Gotoh selama suku bunga masih tertahan belum turun maka seharusnya akan menjadi sentimen yang kurang baik ya untuk saham-saham teknologi. Kalau kalau diperhatikan sektor teknologi juga terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi menurutku jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke dalam sektor teknologi. Prefer nanti menjelang suku bunga sudah mulai turun baru mulai kembali masuk lebih baik daripada masuk di area-area sekarang karena mungkin masih dapat Ya. mengetes area 60 atau di area 55-nya nanti. Oke, jawaban untuk Pak John dari Jakarta. Untuk Goto yang hari ini ikut menjadi pemberat di penutupan sesi kedua melemah di atas 2% di Rp69 per sahamnya. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan ini posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua jelang libur akhir pekan kali ini melemah tipis di 0,06%. Tampaknya perlawanan cukup ketat diberikan oleh indeks harga saham gabungan setelah tadi sempat tertekan ke level terendahnya di 7.269,894. Posisi penutupan tepatnya di 7.311,907. Level tertinggi hari ini sempat tadi ke 7.331,316. Sementara posisi saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi bisa diminimalisir. Perbankan Big Cap BMRI berbalik menguat di 0,36% di 7.025. XL masih melaju cukup kencang 7,56% di 2.560. Medco hari ini juga menguat di 4,20% di 1.365. Kemudian INKP hari ini juga masih melanjutkan penguatan di 2,87% di 8.975. Sementara Brand juga masih menguat di 6.200 meskipun tadi sempat bergerak di zona merah di 5.975 level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom melemah di 2,00% di 3.920. Intraday hari ini sempat ke 38-an, kemudian BBCA juga melemah di 0,51% di 9825. Kabar baik juga datang dari BBNI, pelemahannya sudah terbatas di 1,67% di Rp5.900 per saham. Ama Mineral akhirnya ditutup flat di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Itu dia updatean posisi dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan berikutnya saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kris untuk perdagangan di pekan depan. Ini Bapak Kris Aprilioni. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama dari pakan ternak ada Java. Dengan posisinya adalah rekomendasi buy, support yang bisa diperhatikan di 1.100, resisten hingga ke 1.280. Kemudian ada Medco yang hari ini juga naik cukup tinggi, juga direkomendasikan buy 12.70, resisten hingga ke 1.450. Astra International juga ada direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 5.000, resisten hingga ke 5.600. Kemudian BBTN tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya menjawab pertanyaan WhatsApp interaktif juga direkomendasikan buy 1.400 dengan target harga ke 1.640. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, Anda rekomendasikan dari pakan ternak ada Java, Pak. Kalau tidak salah, ini hari ini juga merilis kinerjanya, Pak Kris. Dari posisi labanya ini mengalami penurunan, Pak. Tapi respon dari para pelaku pasar hari ini justru tadi sempat bergerak di zona merah pasca pembukaan, kemudian berbalik ke zona hijau. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apa yang dilihat oleh para investor sehingga masih tetap bertahan untuk Java meskipun dari sisi kinerjanya tidak begitu baik di 2023?
Ya, kalau kita perhatikan memang secara kinerja ini kurang baik ya, karena penurunannya sebenarnya hanya di Q1 dan Q2 di tahun 2023 kemarin gitu. Jadi secara Q3 sebenarnya lebih baik dibandingin year on year ya, dibandingkan dengan 2022, dan 2023 di Q4-nya sama -1 juga, mirip seperti tahun lalu gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah sentimen secara jangka pendeknya ya, karena menjelang puasa dan Lebaran biasanya harga daging ayam itu cukup mengalami kenaikan. Jadi seharusnya ini dapat menjadi sentimen positif ya buat Java. Terlebih juga ini harga sahamnya juga sudah turun cukup signifikan kan. Dari tertingginya kemarin di tahun lalu itu berada pada area 1.400 1.500 ya, di 2022 peaknya, bahkan kalau kita lihat di waktu after COVID itu dari 2000 sekarang hanya berada pada area 1.100-an. Jadi menurutku Java sudah cukup menarik untuk diperhatikan, mungkin secara ya menjelang Lebaran sentimen positifnya secara pergerakan harga sahamnya juga sudah masuk ke area uptrend, jadi cukup menarik. Baik, Pak Kris, buy di level berapa untuk Java? Java sekarang area support di 1135 ya. Selama di atas 1135 maka resistance terdekat itu berada di 1210. Baik, saham pilihan pertama datang dari pakan ternak ada Java. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, pemirsa. Dari emiten berbasis minyak mentah ada Medco, Pak. Di sepanjang perdagangan hari ini, Medco juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, Pak Kris. Analisis Anda untuk Medco dan buy di level berapa? Ya, Medco dengan harga minyak yang mengalami kenaikan cukup signifikan, sekarang udah berada pada area $78 ya, terus mengalami kenaikan. Medco cukup menarik, terlebih area sideways secara medium terms-nya sudah ditembus area 1270-nya. Ya, seharusnya Medco dapat kembali mengatas area 1600-nya kembali, tertingginya kemarin. Dengan harga minyak yang cukup signifikan naiknya, seharusnya kuat, ditambah juga aman, anak usahanya juga terus mengalami kenaikan sehingga menjadi sentimen positif juga seharusnya bagi Medco. Kinerja juga masih ditunggu tidak, Pak, untuk full year 2023, Pak? Ya, dengan kenaikan harga minyak kita harapkan kinerja 2023 ini di Q4-nya harusnya mengalami kenaikan ya. Jadi seharusnya ini bukan suatu hal yang Baik. menjadi hal yang surprise lagi seperti itu. Oke, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, pemirsa, untuk Astra International. Dari posisi kinerja mereka mencatatkan rekor. Ada sedikit keraguan kemarin dari sisi kontroversi yang ada, penjual mobil mengalami penurunan, tapi kinerja Astra masih tetap mumpuni sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk KSI? Ya, sih dengan level harga 5.200 hari menurut saya cukup murah ya, karena hampir 10 tahun Astra bergerak pada rentang 5.000 sampai 8.000, padahal kinerjanya terus mengalami peningkatan. Terlebih lagi dengan dividennya, terutama di tahun 2023 nanti, kinerja tahun 2023 itu mencapai 10% lebih sedikit ya, secara dividen. Menurutku untuk perusahaan sekelas Astra dapat memberikan dividen 10%, yield-nya ini merupakan area yang cukup besar. Jadi area 5.200 seharusnya menjadi area yang cukup menarik untuk entry Astra saat ini. Meskipun dari sisi nilai dividen per sahamnya mengalami penurunan, Pak, dibandingkan dengan 2000 dari tahun sebelumnya, maksud saya Ya, ada. karena di tahun 2023 kan dividen PO rasionya sampai hampir 90% Oke, ya. Jadi menurutku dividennya terlalu besar juga tidak baik bagi perusahaan. Jadi baik. kembali diturunkan di level 60-an persen. Tapi dengan penurunan itu justru yield-nya juga tidak terlalu turun signifikan. Ini merupakan hal Oke. yang positif ya bagi Astra. Baik, sampel yang terakhir untuk BBTN, Pak Kris, tadi pun juga sempat kita ulas, review singkat saja, buy di level Ya, berapa untuk BTN BBTN? dengan kinerja bank yang harusnya mengalami peningkatan, dengan penjualan properti yang kita lihat juga cukup bagus di tahun 2023, seharusnya cukup menarik kita perhatikan area BTN. Terlebih dia juga masih belum naik cukup banyak seperti banking big caps yang lain. Dan dengan mergernya nanti BTN Syariah, seharusnya dapat menjadi efek positif nanti BTN, dan harusnya mergernya tidak lama, mungkin selesai sebelum pergantian presiden ya, Baik. isunya.
seperti itu. Empat saham pilihan yang direkomendasikan menarik pemirsa terutama dari sisi teknikal dan juga didukung dari sisi fundamental tadi ada Java, Medco, ICI dan BBTN dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Sarah dari Jakarta Utara. Menanyakan saham VKTR Pak, teknologi mobilitas TBK, minusnya sudah 15% ini. Bagaimana analisisnya? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Sebelumnya sempat bergerak di atas 200-an untuk VKTR. Ya, VKTR udah naik 100% kemarin 1 minggu, jadi ini mengalami koreksi. Next target balik lagi ya ke area 125, jadi better karena ini buangannya masih besar, better exit dulu ya untuk meminimalisir kerugian, nanti entry lagi di bawah. Di level berapa untuk entry-nya Pak? Entry mungkin berada pada area 133, mungkin sudah cukup menarik lah. Baik, selanjutnya ada Bapak Yusuf Anas dari Riau menanyakan saham CFIN Pak. Jovin secara short term belum kemana-mana, berada pada range sideways di area 470 sampai 500. Sementara ini akan bergerak sampai di situ dulu sampai nanti ada pengumuman dividen ya, ada apa tidak. Oke, tapi masih disarankan begitu Pak? Ya kalau hanya untuk trade short term di TikTok 470 sampai 500 masih oke. Baik, selanjutnya ada Nongki dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham CARE Pak, CARE, Metro Healthcare Indonesia TBK. Kenapa harganya bearish banget? Apakah ada faktor fundamental, laporan keuangan, apakah bisa diserok lagi dalam waktu dekat untuk CARE? CARE dalam waktu dekat sebaiknya hindari dulu, volumenya sudah mulai hilang karena perusahaan ini juga tidak kelihatannya ini saham repo ya, karena volumenya selalu terjaga area itu, jadi kurang cukup menarik buat ditradingkan. Harga sahamnya pun tidak bergerak terlalu volatil. Baik, tidak direkomendasikan begitu ya Pak? Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham grup Prayogo Pangestu Pak untuk BRPT, support dan resistennya. BRPT support kuat di 940, resistance terdekat berada pada area 1125. Penutupan hari ini di 1005 menguat di 3,08%. Baik, siap beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Victor dari Malang menanyakan Elsa Pak, sudah ambil posisi di harga 400. Hari ini Elsa justru mengalami koreksi yang cukup dalam 4,93%. Kinerja juga masih oke di sepanjang 2023. Profit taking kah Pak Kris dan ambil posisi di 400 di hold saja? 400 sekarang 386, ini sebenarnya sudah break area trend naiknya ya. Dengan penurunan hari ini menjadi masuk ke area tren turun dan volumenya juga sangat besar, jadi prefer hindari terlebih dahulu. Tapi kalau punya barang sebaiknya nanggung dan jaga area support di 378. Selama di atas 378 masih punya chance untuk kembali ke area 410. Baik, penutupan hari ini ada di 386. Selanjutnya Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham LTLS Pak, Lautan Luas TBK. LTLS sudah ambil posisi di 1100. Sudah profit sebenarnya penutupan hari ini di 1150, tapi koreksinya hari ini cukup dalam ini Pak Kris. Analisis Anda? LTLS short term ini sudah masuk area downtrend ya, dengan tertingginya 1350. Support terdekat ini sudah tipis di 1145, selama closing di atas 1145 masih bisa ditahan, mungkin dapat kembali mengatas area 1180. Jadi better short trade dulu, take profit di 1180 kecuali mengharapkan dividen ya, karena LTLS dividennya juga lumayan. Baik, selanjutnya ada Bapak Hamzah dari Jakarta menanyakan MTEL Pak. MTEL sudah punya di 679, apakah masih ada potensi naik, terutama ke 700-an kembali, Pak Kris? MTEL secara tren ini strong bearish ya, jadi seharusnya masih dapat kembali turun, mungkin mengetes area 600-nya lagi. Jadi karena area support 600-nya sudah cukup dekat, better tunggu dulu, nanti kalau di 600 mulai ada pantulan bisa di average down. Baik, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat. Ingin masuk untuk LSIP, Pak, saham-saham berbasis CPO. Direkomendasikan tidak entry ideal untuk LSIP? Oke, LSIP kalau kita lihat sekarang hari ini closing break ya, uptrend ya, 855-nya sudah di break, jaga area support di 845. Ini current price masih cukup menarik untuk diperhatikan untuk entry.
perhatikan area resistance di area 900. Kalau tidak bisa break area 900-nya, take profit dulu. Kalau break, ya mungkin bisa lanjut lagi ke area 1000. Baik, Bapak Inder dari Bali, terima kasih juga sudah bergabung. Saham batubara untuk Adaro, baru ingin masuk, Pak Kris, direkomendasikan tidak? Dari sisi kinerja juga rilis hari ini, Pak? Ya, Adaro secara dividen pasti akan turun, tapi tetap cukup besar secara yield-nya. Jadi menjelang RUPS-nya bisa entry dulu, nanti ada pengumuman dividennya, sahamnya naik, bisa jadi area take profit ya, karena yield-nya juga lumayan. Oke, entry di level berapa, Pak? Entry mungkin di area 2400 ya, kalau dia koreksi area 2400 terendah di 2350, range itu untuk area entry, untuk spekulasi area dividen. Oke, Adaro Mineral, masih dari Bali, Ibu Shoba. Analisis Anda baru ingin masuk juga untuk Adaro Mineral. ADMR mumpung hari ini koreksi lumayan 3,8%, nah ini sudah mulai area entry lagi dengan secara tren ini masih dalam fase uptrend, koreksi besar itu wajar kalau kita lihat secara tren pergerakan harga sahamnya ada koreksi-koreksi besar lalu disertai naik-naik lagi. Baik. Mumpung sudah dekat area support 1475 cukup menarik untuk jadi area entry. Oke, untuk NISP, Pak. Ini ada pertanyaan masuk, tidak menyebutkan lokasi dan namanya. Ambil posisi di 1190. How dan target price berapa? NISP seperti tadi saya bilang untuk second liner bank lebih baik dibandingkan big cash bank. So area support yang perlu dijaga 1300, selama di atas 1300 next target ke 1470. Baik, terakhir singkat saja Bapak Wijang dari Riau. Auto untuk pekan depan potensinya hari ini juga berbalik arah ke zona hijau di penutupan sesi kedua. Auto perhatikan area 2500, selama tidak break 2500 maka dapat kembali turun ya. Baik, kemudian terakhir singkat saja Bapak Budiman dari Surabaya untuk cuan, Pak. Cuan berada pada fase sideways, area 6775 jadi area support dengan resistance terdekat di area 8000. Baik, jawaban untuk Bapak Budiman dari Surabaya untuk cuan. Hari ini ditutup di 7.100, melemah di 0,35%, tadi sempat ke 7.400. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan untuk Bapak Budiman dari Surabaya tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Kris, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.